Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman nyandak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini di saat kita memasuki daripada tahun baru Masehi, bagaimana kita sebagai umat muslim menyikapi dengan pergantian baru ini. Kita harus benar-benar merasakan akan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah begitu sempurnanya dunia ini ketika kita memahami akan arti daripada kehidupan. Di awal tahun baru ini kita hendaknya memiliki rasa untuk bagaimana bisa menjadikan kita seorang muslim, seorang umat, seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih baik dari tahun sebelumnya menjadi kepada tahun yang akan datang, yang tahun ini 2022 ini kita menjadi orang yang lebih baik. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, buat teman-teman nyandak, kita berbagi sharing, bertukar pikiran. Apa sih yang harus kita sikapi dalam rangka memenuhi daripada kehidupan kita di tahun 2022 ini? Perlu saya sampaikan bagaimana kita menyikapi tahun baru 2022. Kita harus bisa memberikan sebuah nilai yang terbaik bagi diri kita. Paling tidak ada sebuah perubahan pada diri kita untuk yang lebih baik. Di antaranya bagaimana kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap kita di dalam kehidupan, dan juga bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita yang lebih baik. Oleh karenanya penting bagi kita bagaimana kita menumbuhkan hati kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada orang tua kita. Ada sebuah cerita yang mana cerita ini diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya baginda Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berpesan kepada sahabat berdua ini, ada seorang pemuda yaitu yang bernama Uwais. Nama lengkap daripada Uwais adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa begitu hebatnya baginda Rasulullah sampai berpesan kepada Ali bin Abi Thalib dan juga Umar bin Khattab terhadap sosok pemuda ini? Al-Kisah, Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang begitu keikhlasannya kepada orang tua dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keridhaan daripada kedua orang tuanya. Suatu ketika Uwais Al-Qarni ini memiliki seorang ibu, sosok ibu yang begitu tua, yang sudah tua renta. Kemudian beliau juga memiliki penyakit yang lumpuh, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Uwais Al-Qarni ini terus mendampingi sosok ibunya. Suatu ketika Uwais pernah meminta izin kepada ibunya bahwasanya dia ingin menghadap baginda Rasulullah SAW di Madinah. Ibunya berpesan kepada Uwais, "Wahai Uwais, ketika engkau sudah menemui baginda Rasulullah SAW di Madinah, hendaknya engkau kembali ke rumah karena kondisiku yang begitu lemah, kondisiku yang tidak sehat.
atas pesan daripada ibunya itu, Uwais terlalu teringat. Ketika beliau sampai di Madinah, kebetulan Uwais tidak bertemu baginda Rasulullah karena baginda Rasulullah sedang di medan perang. Maka Uwais berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya titip salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai daripada itu, setibanya beliau di Yaman. Uwais Al-Qarni ini berasal dari Yaman. Sesampainya di rumah, ibunya berpesan kembali kepada Uwais, "Wahai anakku, apabila kondisi hidupku saat ini begitu menyulitkan engkau, begitu merepotkan engkau, selalu mendampingi akan kehidupanku, aku mohon kepadamu, wahai Uwais, antarkanlah aku untuk bisa berziarah ke Makkah dan Madinah." Tersentuh hati Uwais lalu berpikir, "Ya Allah ya Rabb, bagaimana mungkin dengan kondisi ibuku yang begitu tua renta dan lumpuh, beliau sangat ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan." Ketika itu Uwais langsung berpikir untuk membeli keledai. Kemudian keledai itu tiap hari dia gendong dari bawah ke atas bukit. Setiap hari Uwais melakukan itu. Sampai warga sekitar mengatakan, "Wahai Uwais, Uwais sudah gila. Seekor anak keledai digendong oleh Uwais dari bawah bukit sampai ke atas bukit. Tiap hari dia berjalan." Sampai waktunya semakin lama semakin bertambah hari, semakin tambah waktu. Anak keledai ini menjadi besar. Tetap Uwais melakukan itu. Dia gendong terus setiap harinya. Singkat cerita, kenapa Uwais ini melakukan pekerjaan seperti itu yang dianggap tidak masuk akal oleh warga sekitar? Ternyata Uwais menggendong anak keledai hingga besar dari bawah bukit hingga atas bukit dengan maksud biar otot-otot daripada Uwais begitu kuat dan dia bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Uwais juga terkenal sosok seorang pemuda yang memiliki penyakit belang-belang. Kulitnya pada belang. Ada putih, ada hitam, belang-belang. Sampainya tibanya di Mekah melaksanakan ibadah haji bersama ibunya. Ketika tawaf, ibunya digendong terus oleh Uwais. Dan di depan Ka'bah, ibunya berdoa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibunya bertanya kepada Uwais, "Wahai Uwais, kenapa engkau tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Apa kata Uwais? "Wahai ibu, dengan engkau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mengampuni daripada dosa-dosa ibu, sudah cukup bagiku, karena engkaulah penghantar surgaku untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah. Ini sebuah pelajaran yang sangat berarti buat kita. Bagaimana ketulusan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita kisah daripada Uwais ini, Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar bin Khattab mencari yang bernama Uwais pada tahun yang selanjutnya, melaksanakan ibadah haji yang selanjutnya, karena setiap tahun Uwais selalu membantu para jamaah haji dari Yaman ke Mekah untuk membawakan daripada peralatan-peralatan ibadah haji. Bertemulah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib karena ada pesan dari baginda Rasulullah untuk bisa memohon kepada Uwais, memohon kepada Allah melalui Uwais Al-Qarni. Apa tandanya? Yang tadinya kulitnya belang-belang, ternyata Allah sembuhkan kulit daripada Uwais. Hanya satu titik yang ada di tengkuk daripada Uwais, tanda putih tersebut. Tibanya daripada bertemunya Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, begitu ternyengah, takjub bahwasanya pesan daripada baginda Rasulullah SAW
sosok seorang Uwais yang begitu sederhana, begitu kucel, begitu santai, bagaikan orang yang tidak memiliki derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada sepeninggalan dari pertemuan daripada Ali bin Abi Thalib, Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Apa yang terjadi? Meninggalnya Uwais Al-Qarni, begitu banyak orang yang berebut untuk bisa memandikan daripada jasadnya Uwais Al-Qarni. Warga sekitar kaget. Siapa yang memandikan Uwais Al-Qarni? Begitu banyak orang yang berkumpul, begitu penuh sesak di halaman, di rumah daripada Uwais Al-Qarni. Ternyata yang ada di rumah daripada Uwais Al-Qarni itu adalah para malaikat. Teman-teman nyandak yang berbahagia, dari cerita ini kita dapat ambil sebuah iktibar, sebuah pelajaran yang sangat besar, bahwasanya dari yang kurang baik menjadi lebih baik, hendaknya lah kita ikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Perbaikilah hubungan kita kepada orang tua kita, dan mintalah doa kepada orang tua kita agar kita menjadi orang yang selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan momentum daripada tahun baru 2022 ini kita benerin diri kita. Kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, langkah kita di awal tahun ini ke depannya selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman nyandak, demikianlah dari apa yang saya ceritakan dari Ustadz bercerita ini, mudah-mudahan bisa manfaat dan menjadi sebuah pelajaran kita dalam kehidupan kita. Pada intinya, ikhlas kita beramal, ikhlas kita beribadah, ikhlas kita dalam berbuat. Perbaiki hati, kolbu kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa teman-teman nyandak, subscribe, like, share, and comment Nyandak Channel. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.